Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukarramah dengan NIM 701010813 dari kelas 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Project Management Office dengan dosen pengampu Robi Setiawan. Seperti yang kita ketahui, Project Management Office atau PMO adalah struktur dalam manajemen yang melakukan standarisasi proses yang berhubungan dengan proyek dan berkoordinasi dalam penggunaan sumber daya, metodologi, alat, dan teknik. Artinya, Project Management Office merupakan divisi dalam kantor yang menentukan standarisasi atau menentukan standar manajemen proyek. Selain itu, Project Management Office juga dikatakan sebagai sebuah tim atau departemen, internal maupun eksternal, yang membuat dan menjaga standar manajemen proyek di satu perusahaan. Departemen PMO mencatat status perkembangan dari setiap proyek yang dikerjakan dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dilakukan sebaik mungkin. PMO juga memastikan perusahaan dapat menyelesaikan setiap proyek tepat waktu dan sesuai dengan budget yang telah ditentukan. Selanjutnya, apa tugas Project Management Office? Project Management Office melakukan pencatatan tentang progres proyek yang sedang dilaksanakan, sudah sesuai planning atau belum. Selain itu, Project Management Office juga memastikan perusahaan kalau setiap proyek yang diadakan harus terlaksana sesuai jadwal dan juga budget. Pada intinya, sebuah proyek dalam perusahaan bisa sukses jika ada satu tim atau departemen yang bisa mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan baik. Selain itu, tugas PMO juga mengkonsolidasikan tugas-tugas yang berhubungan dengan proyek atau project related tasks pada suatu organisasi dan memfasilitasi pemilihan proyek, pelatihan kepada manajer proyek, project monitoring, dan pengembangan karir untuk manajer proyek. Ada beberapa tipe-tipe jenis PMO. Yang pertama itu suportif. PMO jenis ini membantu dalam fungsi konsultatif, bantuan-bantuan seperti pelatihan, akses terhadap informasi, dan pelajaran dari proyek-proyek lain akan disediakan oleh PMO jenis ini. Yang kedua itu controlling. Jika proyek membutuhkan adopsi metodologi dan framework manajemen proyek, serta penggunaan alat yang spesifik untuk proyek, PMO tipe ini adalah pihak yang tepat. Yang ketiga itu direktif. PMO jenis ini tidak hanya bertugas sebagai konsultan dan penyedia jasa proyek, tetapi juga pengawas langsung proyek. Selanjutnya itu keuntungan divisi Project Management Office. Yang pertama itu keteraturan. Memastikan keputusan diambil oleh pihak yang tepat berdasarkan informasi yang cukup. Kedua, transparansi. Memastikan informasi yang didapatkan valid dan akurat. Yang ketiga, pemanfaatan. Memastikan penggunaan dokumen dan pembelajaran dari proyek sebelumnya serta penyiapan template. Yang keempat, pendukung kesuksesan, membantu manajer dan tim proyek untuk bekerja lebih efektif dengan memberikan pendampingan, pengembangan kapabilitas, dan memastikan kualitas. Yang kelima, pemantauan, melakukan pengelolaan dokumen dan data-data proyek untuk menjadi kekayaan intelektual perusahaan. Bagian selanjutnya itu tujuan PMO. Tujuan PMO lebih ke membantu perusahaan untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki supaya dapat menyelesaikan proyek yang berjalan, atau membantu tim mengatur, melacak, dan melaksanakan pekerjaan dalam proyek. Contohnya antara lain mengumpulkan, mengatur, dan mengintegrasikan data proyek bagi seluruh organisasi, mengembangkan dan mempertahankan template bagi dokumen-dokumen proyek, mengembangkan atau mengkoordinasi pelatihan dalam berbagai topik manajemen.
Anggap saja proyek sebagai kumpulan tugas untuk mencapai goal tertentu. Manajemen proyek dapat membantu tim merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan proyek tepat waktu. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Project Management Office merupakan hal penting dalam bidang project management. Selanjutnya, jabatan yang biasa bergabung dalam satu departemen Project Management Office meliputi yang pertama, Project Manager. Project Manager atau manajer proyek adalah seseorang pemegang peran penting dalam perencanaan, eksekusi, pengawasan, pengendalian, dan juga penutupan proyek. Jadi, tanggung jawabnya mulai dari awal hingga tahapan proyek paling akhir. Yang kedua itu Program Manager. Program Manager merupakan pemimpin visioner yang bertanggung jawab dalam menggambarkan daftar-daftar proyek yang diperlukan dalam mencapai tujuan suatu program. Mereka fokus dalam strategi, implementasi, dan bagaimana mendelegasikan proyek secara tepat kepada proyek manajer. Yang ketiga itu Project Scheduler. Merupakan jadwal yang dibuat oleh project manager untuk mengatur pihak yang bersangkutan dalam suatu proyek agar proyek dapat selesai tepat pada waktunya. Dapat dikatakan, ini merupakan alat pantau untuk project manager apakah tim dan pekerjaan masih dalam kendali atau tidak. Yang keempat, Project Planner. Project Planner atau perencanaan proyek adalah bagian dari manajemen proyek yang berkaitan dengan penggunaan jadwal seperti bagan Gantt untuk merencanakan dan selanjutnya melaporkan kemajuan dalam lingkungan proyek. Perencanaan proyek dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek. Yang kelima, Project Controller adalah salah satu-satunya posisi di samping site manager atau project manager yang memiliki pandangan menyeluruh terhadap suatu proyek. Dengan posisinya itu, dia memiliki peluang besar untuk menjadi penasehat utama site manager atau project manager dalam mengendalikan proyek. Terakhir, skill yang dibutuhkan. Yang pertama itu atensi terhadap detail. Selama menjalankan proyek, karyawan di bidang Project Management Office harus menganalisis laporan secara detail dan hati-hati. Yang kedua, komunikasi. Kemampuan komunikasi yang baik serta efektif adalah hal penting jika kamu ingin bekerja di Project Management Office. Yang ketiga, problem solving. Saat menjalankan sebuah proyek, sering sekali terjadi masalah yang di luar rencana planning atau budget. Yang keempat, tetap tenang dalam pressure. Untuk menyelesaikan berbagai rintangan dalam menjalankan proyek, kamu harus tetap tenang dengan segala pressure yang dilalui. Baiklah, adapun kesimpulan dari Project Management Office merupakan Project Management Adapun kesimpulan dari Project Management Office, Project Management Office merupakan sebuah struktur organisasi yang menstandarisasi proses tata kelola terkait proyek dan memfasilitasi berbagai sumber daya, metodologi, alat, dan teknik. Tanggung jawabnya dapat berkisar dari menyediakan fungsi dukungan manajemen proyek hingga manajemen langsung atas satu atau beberapa proyek. Umumnya, peran ini juga seringkali disebut sebagai Project Management Unit atau PMU, Project Management Team atau PMT, hingga Project Management Company atau Kontraktor atau disingkat dengan PMC, jika dilakukan oleh organisasi eksternal. Perannya pada dasarnya adalah untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk satu atau beberapa proyek. Peran Project Management Office ini dapat ditemukan dalam departemen tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan proyek. Mereka juga dapat dibentuk sebagai entitas terpisah dari organisasi. Meskipun tidak pada tingkat eksekutif, Project Management Office tidak akan lagi berperan setelah proyek yang didukungnya berakhir. Meski begitu, perlu dicatat bahwa anggota dan infrastrukturnya dapat bergabung untuk melayani proyek lain sebagai PMO pendamping. Hal ini sejalan dengan yang Wakil Presiden PMI Divisi Pengembangan Karir Praktisi PMI, Brian Weiss, katakan melansir dari CEO. Menurutnya,
Project Management Office pada akhirnya berada di tempat untuk membantu organisasi memberikan nilai kepada pemangku kepentingan mereka atas proyek dan program yang berjalan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.